Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang menantikan video malam ini. Ukurannya tayangnya sore tadi ya, tapi saya baru sempatnya menayanginya malam karena saya perhatikan teman-teman itu mungkin di sore hari, mungkin sekitar jam 4 atau setengah 5 itu sudah pada sibuk semuanya menyiapkan mungkin untuk hal berbuka puasa, untuk berbagai macam, misalnya untuk kebutuhan berbuka puasa lah ya. Jadi sehingga rasanya saya sih update-nya kalau nggak terlalu agak siangan dikit, itu saya udah rada agak malas gitu loh, karena takutnya bentrok dengan pekerjaan teman-teman semuanya di rumah. Jadi kan nggak enak juga kan. Oke, jadi seperti yang saya uploadin tadi siang, tadi sore ya. Tadi sore yaitu Anda harus hati-hati, ternyata saat ini fintech bekerja sama ini dengan Kemenko gitu loh ya. Jadi ini dia sudah digandeng oleh pemerintah. Mungkin beberapa hal ya seperti kayak masuk ke dalam link aja itu sudah ada beberapa, kayak kredit pintar aja itu sudah ada. Jadi saya juga sempat bingung di sini ya, ini kenapa kok bisa seperti ini. Tapi sebelum saya lanjutkan untuk bahas ini, kita coba dulu berdasarkan mungkin sesingkat pengetahuan saya coba dulu menjelaskan apa ini sebenarnya. Tapi teman-teman semuanya silahkan disupport dulu channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi dan saya makin semangat lagi. Solusi motivasi buat Anda semuanya, kayak mana ini Anda tidak kepanikan lagi, kesetresan lagi. Tapi ini saya mau berbagi informasi dan Anda juga harus hati-hati. Di sini juga seperti yang Anda lihat di sebelah saya ini ya, atau di sebelah sini, pokoknya Anda lihat aja lah di layar ini, mau di mana nanti ditaruhin ya. Di sini ada ini dari Antara New gitu ya. Kemenko Perekonomian sebut fintech bantu proses digitalisasi UMKM ya. Anda lihat itu. Ini Kamis 22 April 2021 ya, ini dirilisnya sekarang Kamis. Dan ini ulasannya, teknologi berbasis finansial fintech yang makin pesat dapat membantu percepatan proses digitalisasi usaha mikro, kecil dan menengah UMKM di Indonesia ya. Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang dalam diskusi di Jakarta, Kamis mengatakan kolaborasi fintech dengan pelaku UMKM tersebut dapat memberikan kesempatan berupa pasar yang lebih luas. Selain itu, ia menambahkan keberadaan fintech tersebut juga dapat memberikan alternatif pembiayaan maupun solusi keuangan lainnya bagi UMKM yang selama ini belum tersentuh layanan perbankan. Ya. Dan di sini ada juga satu lagi, dia ini nomornya saya sensor, jadi saya dapat informasi itu dari dia gitu ya. Jadi gini, selamat malam tim Solusi Hutang. Malam ini iseng-iseng buka artikel tentang fintech atau pinjol. Ternyata sekarang pinjol mulai melakukan usaha baru dengan iming-iming pengoptimalan penyaluran dana untuk UMKM. Yang dimana sekarang ini pinjol sudah banyak sekali menjerat masyarakat di Indonesia, baik itu ilegal maupun legal. Mohon pemberitahuan ini diangkat oleh Bang Medi untuk dijadikan konten di YouTube-nya. Karena banyak sekali masyarakat yang ingin pinjol, baik itu ilegal maupun legal, ditiadakan di negara ini. Kalau pemerintah semakin mendukung pinjol dengan sasaran pelaku UMKM ini, akan semakin menyusahkan masyarakat. Lebih baik pemerintah menggait bank-bank konvensional untuk pendanaan usaha masyarakat daripada harus bekerja sama dengan pinjol. Ini benar-benar membuat risau ya. Jadi di sini, ini bentar dulu saya cari. Ini juga sudah ada ya. Sekedar informasi, ini Anda juga boleh lihat di sini. Sekedar info, link aja bekerja sama dengan Kredit Pintar dan UKU sebagai penyedia pinjaman online. Fasilitas pinjaman online diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Ya. Satu hal yang saya kurang satu pendapat, mungkin tentang penyaluran UMKM ya, harus diambil dari pinjaman online. Oke.
Kalau bisa pinjaman online meninggalkan cerita di masa lalu mereka. Bagaimana kalau tidak? Ini sudah banyak ini rintihan, tangisan, jeritan mungkin yang mereka yang sudah pernah terjebak di pinjaman online, baik itu kredit pintar, UKU tadi dibilangin, atau dengan pinjaman online lainnya yang katanya sudah diawasi oleh OJK. Ya, selama ini kami hanya melihat OJK mengawasi memang benar, tapi cukup sebatas mengawasi. Bahkan ada pun di situ pelanggaran tentang pelanggaran aturan dari segi perbankan atau cacatnya dari sebuah aturan yang ditetapkan oleh OJK. OJK tidak mampu untuk menegur pinjol ini. Ya, kami akui, saya pribadi mengakui, OJK semua pinjol yang telah terverifikasi itu diawasi oleh OJK. Memang sebatas mengawasi. Jadi kalau ada pelanggaran pun OJK juga mengawasi dari jauh aja gitu loh. Jadi tidak masuk ke dalam itu gitu loh. Dan sekarang Kemenko, jadi dia Kemenko ingin menggandeng pinjol ini untuk pelaku UMKM misalnya gitu ya, sebagai penyaluran bagi mereka yang belum sampai detik ini terjangkau mungkin oleh bank konvensional atau hal lainnya. Sudahkah kementerian ini ya atau dari pemerintahan ini mempertimbangkan dengan sebijaksana mungkin ya tentang akan menggandeng sebuah pinjaman online atau fintech yang jelas-jelas selama ini coba ditinjau dulu ke masyarakat sejauh mana tingkat manfaat dari masyarakat yang telah mencoba pinjol gitu loh. Tapi kalau hanya sebatas mendengar ucapan yang ada di atas, ini sama aja bohong gitu loh ya. Jadi ini sama aja mencelakai masyarakat Indonesia, atau dengan iming-iming mungkin mengeluarkan satu aturan atau mengeluarkan satu cara yang jelas cara ini belum terbukti manfaatnya seperti apa gitu loh ya. Jadi ini saya harap bisa menjadi pertimbangan untuk Bapak yang ada di kementerian atau Kemenko gitu ya, bagian perekonomian, bisa dipertimbangkan kembali tentang menggandeng pinjol sebagai landasan untuk UMKM mungkin ya di sini ya. Di sini ada teknologi berbasis finansial fintech yang makin pesat dapat membantu percepatan proses digitalisasi usaha mikro, kecil, menengah UMKM di Indonesia. UMKM yang mana ini akan dibantu gitu loh. Justru masyarakatlah yang akan membantu pinjol itu. Jadi duit yang ada di masyarakat ini nanti dengan bunga-bunganya memupuk untuk mafia ini gitu loh. Jadi saya merasa di sini ada yang yang belum valid sebenarnya gitu loh. Coba dulu dari kementerian itu, ini bukan saya mengajarkan, ini menurut asumsi saya aja. Coba dulu tinjau ke lapangan, siapa aja mungkin yang sudah pernah terjebak di pinjaman online atau yang sudah pernah merasakan pinjaman online. Coba tanyakan sejauh ini apa manfaat yang telah mereka dapatkan selama mereka mengambil dana atau bergabung di pinjaman online, mungkin memutarkan dananya. Benar nggak ada manfaatnya buat mereka gitu loh. Mana tahu ada laknatnya buat mereka gitu loh ya. Atau Bapak dari kementerian bisa lihat kolom komentar solusi hutang. Boleh dari teman-teman semuanya silahkan isi seberapa bermanfaatkah pinjol buat Anda gitu loh ya. Kita coba-coba aja dulu ini, kita coba survei dulu berlayak atau tidak ini sebenarnya gitu loh, kalau memang pemerintah ingin menggandeng pinjol ini sebagai UMKM gitu loh ya. Jadi usaha mikro, kecil, menengah, justru usaha kecil ini yang akan hancur gara-gara pinjol. Usaha menengah akan kecil gara-gara pinjol gitu loh ya. Apakah dampak-dampak ini sudah dipikirkan gitu loh? Yang selama ini OJK cuman ada mengawasi, bukan menindaklanjuti. Adapun pelanggaran yang terjadi di lapangan, OJK cuman mengawasi. Tidak pernah dia ada beri teguran, sanksi, tidak ada gitu loh. Jadi kalau hanya dilibatkan telah diawasi oleh OJK, ya memang OJK cuma mengawasi ya. Jadi kalau mengawasi ya kita nengok-nengok aja lah. Kalau ada satu kesalahan juga kita mengawasi berarti kan ya. Selama ini juga diawasi oleh OJK. Berapa ratus itu pinjol yang telah terdaftar, diawasi semuanya oleh OJK. Cuman sebatas diawasi ya. Ada nggak aturan dari pinjol ini? Ada. Tapi aturan dilanggar juga nggak ada masalah gitu loh. Makanya pertimbangkan kembali dengan satu hal ini gitu ya. Saya juga belum tahu ini kebenaran dari berita ini, tapi yang jelas
Kalau berita ini tidak benar, nggak mungkin berita ini dirilis gitu ya di Antara New misalnya gitu ya. Itu kan ini ya, ini Antara New, ini yang ini ditulis sekitaran hari Kamis 22 April 2021. Di sini lagi, Asisten Deputi Ekonomi Digital Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Rizal Edwin Manansang dalam diskusi Jakarta Kamis mengatakan kolaborasi fintech dengan pelaku UMKM tersebut dapat memberikan kesempatan berupa pasar yang lebih luas. Iya benar, dapat memberikan kesempatan kepada fintech untuk merekrut semua harta benda yang ada dari masyarakat. Saya yakin itu gitu loh. Ya, apalagi sekelas kredit pintar gitu loh. Ya. Sedangkan double penagihan, double pengiriman, penipuan belum selesai-selesai sampai detik ini. Ditambah lagi dengan gandengan-gandengan yang seperti ini. Ya. Jadi saya sarankan dari semua berita ini. Ya. Jadi buat teman-teman semuanya hati-hati, tetap waspada. Kalau memang iya ini benar terjadi, ini bahaya banget buat Anda semuanya ya. Ditambah lagi sampai detik ini aturan yang lebih tegas, aturan yang lebih kuat tentang dari fintech ini, finansial teknologi atau kita sering kenal itu dengan pinjol. Sampai detik ini ketegasan dari aturannya itu belum ada gitu. Ya, jadi Anda harus sebarkan juga informasi ini ke banyak pihak. Jangan sampai cuma gara-gara ini nanti mereka kasihan. Ini maaf cerita ya, buat Anda yang pedagang gorengan, pedagang harian, mungkin jualan lontong ataupun apapun lah yang Anda mengharapkan perputaran duit per hari itu untuk kebutuhan sehari Anda, itu mohon maaf, pinjol bukan solusi yang terbaik. Kalau disampaikan tadi oleh Kemenko, pinjol adalah solusi yang tepat untuk berkolaborasi dengan UMKM. Kalau menurut saya pinjol bukanlah sesuatu yang tepat gitu loh. Justru yang bermanfaat bukan Andanya, tapi pinjol yang bisa memanfaatkan Anda, bukan Anda yang memanfaatkan dari uang yang diputarkan dari pinjol tadi gitu loh. Jadi ini tolong dibagikan informasi ini dan di-share, dan mudah-mudahan sampai ke Bapak Kemenko sendiri, dan itu lebih dipertimbangkan lagi tentang statement ini gitu loh ya, tentang rencana mungkin kerjasama dengan fintech atau kolaborasi dengan fintech. Tolong dipikirkan lagi dan ditinjau dulu ke lapangan. Soalnya sampai detik ini itu sudah jutaan orang menangis gara-gara pinjaman online gitu loh. Adapun OJK, adapun AEPI itu akan tidak ada. Seperti yang saya sampaikan tadi, OJK mengawasi, memang benar. Ya, mereka mengawasi, diawasi memang. Ya, sampai kemanapun pinjol ini diawasi. Tapi kalau ada pelanggaran, adanya cacat dalam sebuah aturan yang tidak sesuai dengan SOP, tidak ada tindakan gitu. Jadi hanya sebatas diawasi. Jadi buat Bapak di Kemenko misalnya gitu, lebih dipertimbangkan lagi ini sudah pantas atau belum, atau ditinjau dulu ke lapangan seberapa bermanfaatkah pinjol ini bagi masyarakat, atau diadakan dulu surveinya. Ini lebih baik gitu loh ya. Mungkin dari saya cuman itu aja, dan buat teman-teman semuanya diharapkan juga kerjasamanya. Tolong dibantu share video ini sebanyak-banyaknya supaya jangan sampai ada lagi yang terjebak di pinjaman online, sampai aturannya benar-benar tegas dan benar-benar pinjol ini bisa menjadi sebuah landasan yang bermanfaat buat kita bersama ya. Kalau memang mereka ingin membantu menyalurkan dananya untuk UMKM, kita harus uji dulu seberapa kuat aturan yang akan mereka mainkan gitu loh. Tapi kalau kayak biasanya itu sama aja, pasti yang akan jadi tumbal Anda semuanya. Ya, mungkin dari saya cuman itu dulu, terutama buat yang mengirimin berita ini kepada saya. Mungkin jawaban dari saya juga seperti itu. Saya kurang cocok, saya kurang pas sampai detik ini, saya masih kurang pas ya dengan cara-cara dari pinjaman online, apalagi dengan debt collectornya, cara penagihannya, penerapan bunga. Pokoknya banyak lagi dari pinjaman online ini yang kurang cocok dari saya gitu loh. Dan mudah-mudahan kalau memang iya